Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, pasti teman-teman sudah tahu dong apa sih media sosial itu? Dan tentunya pasti teman-teman juga menggunakan media sosial, mau itu YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, ataupun yang lain sebagainya. Karena biasanya kita membagikan segala hal dalam kegiatan kita unggah nih ke media sosial. Karena mungkin kebanyakan orang ingin terlihat eksis dan juga bahagia di media sosial. Meskipun pada kenyataannya ia sama sekali tidak merasa bahagia. Nah, biasanya kan postingan-postingan yang kita lihat tentunya postingan bersifat happy dari kehidupan orang lain, dan jarang kan di antara mereka yang mengunggah sesuatu yang bersifat sedih. Nah, pasti teman-teman juga begitu kan? Iya atau tidak? Atau mungkin memang di antara teman-teman ada yang tidak melakukan hal tersebut. Nah, tak jarang juga nih kita pasti sering melihat media sosial dijadikan sebagai tempat curhat pemiliknya, sehingga seluruh dunia atau bahkan orang yang tidak ia kenal akan tahu perasaan dan juga masalah yang sedang ia lalui. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas materi menggunakan media sosial dengan bijak agar kita bisa memilah apa saja sih yang boleh kita bagikan kepada orang lain dan mana saja sih yang tidak boleh kita bagikan kepada orang lain. Nah, tujuan dari layanan ini yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang menyimpang dalam bermedsos. Yang kedua, menjelaskan cara penggunaan media sosial dengan bijak. Yang ketiga, mengklasifikasi perilaku bijak dalam penggunaan media sosial. Yang keempat, menganalisis kegiatan yang dikategorikan positif dalam penggunaan media sosial. Yang pertama, tidak share info pribadi. Nah, teman-teman, kita harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi diri kita. Seperti alamat rumah, nomor ponsel, atau kegiatan rutin dan yang lainnya yang sangat pribadi. Karena bisa saja hal tersebut digunakan dalam hal buruk oleh orang lain. Jangan sampai informasi penting tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial. Karena kalau sampai itu terjadi, pasti akan merugikan diri kita. Nah, jadi kalian harus berhati-hati dalam membagikan informasi diri kalian dan jangan juga sembarangan memberikannya kepada orang lain. Yang kedua, jaga inner circle. Nah, kalian harus tahu nih, siapa sih follower kalian atau siapa teman kalian di media sosial. Kalau misalkan ada pertemanan dari orang lain yang tidak begitu kamu kenal, alangkah lebih baiknya untuk tidak kalian terima. Karena mungkin orang tersebut mempunyai niat yang buruk kepada kalian. Karena kita juga tidak tahu kan kejahatan apa yang akan terjadi kepada diri kita. Nah, jadi sebaiknya kalian menjaga inner circle kalian. Cukup dengan teman-teman dan kerabat yang kamu kenal dengan baik. Atau mungkin teman kalian. Nah, kalau orang itu tidak benar-benar kalian kenal,
maka sebaiknya jangan, untuk menjaga keselamatan diri kita dari bahaya. Yang ketiga, jaga etika. Dalam bersosialisasi tentunya kita harus selalu memperhatikan etika, termasuk bersosialisasi melalui media sosial. Karena citra diri akan dikaitkan dengan apa yang kamu bagikan dan apa yang kamu tulis. Jadi tetap jaga etikamu sebaik mungkin. Nah, banyak juga kita temui biasanya hal-hal buruk di dalam Nah, tak jarang kita melihat permasalahan-permasalahan dari etika orang lain, benar atau tidak. Seperti misalnya ia mengunggah sesuatu yang menurut orang lain kurang pantas, sehingga akhirnya ia mendapatkan komentar buruk dari orang lain. Atau ketika tulisan kita tidak baik dengan kata-kata yang kurang baik, tentunya orang juga akan memandang diri kita buruk. Nah, oleh karena itu, meskipun kita bermedia sosial secara umum, akan tetapi kita harus tetap menjaga etika diri kita. Selanjutnya, no sara dan no hoax. Nah, pastikan konten yang kalian bagikan di medsos tidak mengandung unsur sara dan hoak. Apa itu sara? Sara adalah pandangan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sentimen atas identitas spesifik yang meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Sementara hoax adalah pemberitahuan palsu yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Nah, biasanya kan kita hanya meneruskan kepada orang lain. Tapi kita tidak tahu sebenarnya informasi tersebut hoax atau tidak sih. Nah, oleh karena itu, sebelum kalian mengunggah sesuatu, kalau kalian tidak tahu itu apa, dan kalian tidak tahu informasi atau sumber terpercaya dari mana, sebaiknya jangan disebar, karena bisa aja itu hoax. Nah, jadi kalian harus mencari tahu dulu. Oh, ini sumbernya dari ini. Nah, maka baru boleh kalian mempostingnya. Yang kelima, cantumkan sumber konten. Nah, nih teman-teman, biasanya hal ini terjadi. Biasanya banyak orang yang memplagiat hasil orang lain, hasil karya orang lain. Kalau kalian ingin membagikan hasil karya orang lain, maka kalian cantumkan sumber atas konten yang kalian bagikan. Kalau misalkan itu merupakan hasil karya orang lain. Karena kalau kita tidak mencantumkannya, tentu saja kita bisa dituduh sebagai plagiat atau mencuri konten orang lain. Jika posting gambar atau quote tanpa menyebutkan sumber aslinya. Nah, terkadang hal seperti ini juga pasti tentu pernah kita lihat di media sosial. Orang lain yang memposting postingan orang lain tapi tidak menggunakan sumbernya. Mungkin orang yang menghasilkan karya tersebut bisa menerima, akan tetapi kalau mencantumkan sumbernya dari mana? Kalau tidak dicantumkan, tentunya ia tidak akan menerima. Coba teman-teman, kalau kalian sebagai orang yang menghasilkan karya, tentunya kalian tidak akan menerima dong kalau konten kalian diambil oleh orang lain tanpa menyebutkan sumber dari kalian. Nah, selanjutnya sebagai sarana pengembangan diri. Nah, jadikanlah media sosial sebagai sarana bagi diri kita untuk mengembangkan diri. Nah, kalau misalkan nih teman-teman mempunyai karya atau ilmu maupun pandangan kalian terhadap suatu hal, kalian bisa tuh untuk membagikan hasil karya kalian di media sosial. Nah,
Kalian juga bisa nih menimba ilmu melalui sosial media dengan mengikuti kelas online ataupun memfollow akun yang membawa dampak positif bagi diri kalian. Nah, kalian juga bisa tuh belajar dari media sosial. Yang ketujuh, bangun jaringan. Manfaat media sosial untuk membangun jaringan, baik itu dalam hal pekerjaan, bisnis, ataupun persahabatan. Nah, sebagai membangun jaringan kita kepada orang lain. Misalkan dengan teman-teman lama kita, pastinya kita akan terhubung di media sosial. Nah, kalau kalian ingin merintis suatu usaha nih, kalian bisa tuh menggunakan sosial media untuk memperbesar usaha kalian. Nah, hal itu juga bisa dijadikan cara untuk membangun jaringan dengan followermu. Nah, baik teman-teman, itu adalah materi yang kita bahas hari ini mengenai bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, semoga kalian menggunakan sosial media dalam hal-hal yang positif, sehingga itu bisa menambah wawasan serta pemikiran untuk diri kalian. Dan juga kalian bisa mengembangkan diri kalian dengan baik. Nah, dan jangan lupa dalam sosial media kita harus tetap menjaga etika diri kita sehingga orang lain tidak memandang diri kita buruk. Oke, saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.